pagi pemirsa. Info terkini dan terbooming sejagat raya, saya Violita. Saya Gastia Lydia, bersama kami akan menyampaikan informasi yang baru saja terjadi, terhangat dan terpercaya. Telah terjadinya bunuh diri di salah satu siswa kelas 11 di SMA Friendzone. Menurut orang terdekat, siswa yang bernama Meisha ini bunuh diri di kamar mandi pada pukul siang hari Selasa 9 Juli 2002. Kami sudah terhubung dengan Leni yang akan mewawancara Fatima selaku teman akrab Meisha. Kepada Leni di SMA Friendzone, kami persilahkan. Baik, terima kasih Violita dan Gasti di studio. Di sini saya sudah bersama Ade Fatima di SMA Friendzone. Seperti informasi yang sedang booming, salah satu pelajar kelas 11 yang melakukan bunuh diri bernama Meisha ya. Nah, bisa dijelaskan nggak nih Dek, apa sih penyebab atau faktor yang dialami si Meisha ini sampai dia bisa melakukan hal seperti itu? Saya sebagai teman sekelas dan sebangkunya Meisha turut prihatin atas kepergian Meisha dan juga atas penderitaan yang Meisha alami di kelas. Kira-kira nih selama Meisha di sekolah, selama dia bertemu dengan adik Fatima, pernah nggak nih Meisha tuh kayak cerita tentang kondisinya dia atau dia tuh curhat tentang keluh kesahnya hati dia tuh kayak seperti apa sih? Jujur, Meisha itu anaknya tertutup sekali ya. Dia tuh di kelas dia nggak pernah cerita, walaupun saya teman sebangkunya sendiri, tapi dia nggak pernah kayak cerita gitu ke saya. Jadi saya kurang paham atas yang dia rasakan di rumah atau di luar sekolah. Ya, terima kasih. Pertanyaan terakhir ya Dek. Menurut Ade Fatima nih, bagaimana sih solusi supaya hal itu tidak terjadi lagi di kalangan siswa? Sebaiknya mungkin yang membuli dikasih jerah oleh pihak sekolah, terus yang anak yang terpuruk atau sebagainya lebih banyak yang berteman dengan dia. Oke, terima kasih Ade Fatima. Begitulah penjelasan salah satu siswa di kelas 11 IPS yang bernama Fatima mengenai kejadian ataupun penyebab Meisha yang melakukan hal seperti itu. Saya kembalikan kepada Violita dan Gasti di studio. Terima kasih. Baik, terima kasih Leni yang sudah menyiarkan langsung di tempat. Kami akan menayangkan sedikit video bukti-bukti yang diberikan para saksi. Yang konon katanya sering dibully di kelasnya, berikut kami tayangkan. Bullying di sekolah, Meisha juga dapat dikatakan sebagai seorang anak yang kekurangan kasih sayang dari keluarganya karena faktor keluarganya juga yang kurang harmonis. Pa, Ma, Papa, Mama. Pada kemana sih, sepi banget rumah. Pa, Ma, Papa. Siapa yang ngerti kamu? Kamu yang mana posisi kamu? Kamu punya istri loh. Kamu Hari ribut. Si mana sih aku? Gimana? Selain itu, kepolisian juga menemukan beberapa luka sayat di bagian pergelangan tangan korban. Kami akan menampilkan video rekayasa Meisha dari para saksi. Halo Pak, apa ini dengan Bapak Samsudin? Pak, saya mau minta tolong. Anak saya dari tadi saya cari-cari, dia nggak ada, hilang. Terus juga dia kan anaknya jarang keluar rumah atau jarang main-main, jadinya saya khawatir. Saya udah nyari kemana-mana nggak ketemu. Bapak bisa tolong kesini, tolong bantu saya
mencari anak saya karena ini sangat urgent sekali, Pak. Oke, Pak. Terima kasih ya, Pak. Assalamualaikum Bu Siti. Iya, waalaikumsalam, Pak. Tolong anak saya hilang, saya nggak tahu udah dicari. Saya bantu cek kamar ya Bu. Silakan, Pak. Saya sudah nyari di sini, Mas. Tadi nggak ada. Saya lihat dulu ke dalam ya Bu. Ya baik, Pak. Udah ada. Saya boleh Ibu jalan sampai atas? Ada. Baik, Pak, saya antar. Ini tempat apa Bu? Ini tempat kamar mandi yang udah lama nggak dipakai, Pak, dan keluarga saya juga udah nggak pernah pakai kamar mandi ini. Boleh saya buka ya Bu? Silakan, Pak. Kok nggak bisa dibuka ya Bu? Kayaknya dobrak aja deh, Pak. Buka ya Bu boleh? Boleh. Astagfirullah Ibu ada kaki. Ini anak Ibu. Astagfirullah. Mesya, bantu, Pak. Bener ada Mesya di sini. Kamu nggak ngelakuin ini, Mesya. Gimana dulu, Pak? Terakhir, kami ingin menunjukkan video animasi mengenai pencegahan bullying. Kesehatan mental adalah komponen penting di setiap kehidupan manusia, dimulai dari kanak-kanak hingga orang tua sekalipun. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan mental kita supaya kita terhindar dari stres, susah mengendalikan emosi, bahkan tidak dapat berpikir, merasa dan bertindak, dan membuat keputusan dengan tepat. Nah, apa aja sih yang dapat mempengaruhi kesehatan mental kita? Kesehatan mental seseorang dapat berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini tergantung pada banyak faktor dalam kehidupan kita. Misalnya, banyaknya tuntutan dan beban yang dihadapkan kepada kita. Pada kondisi ini, mental kita akan memburuk dan mudah stres. Namun, tak hanya itu, hal-hal lain pun dapat menyebabkan mental kita terganggu. Berikut adalah beberapa kondisi yang mungkin dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Yang pertama adalah faktor biologis seperti genetik atau ketidakseimbangan kimiawi pada otak. Yang kedua, pengalaman hidup, misalkan menjadi korban kekerasan maupun pelecehan. Yang ketiga, riwayat keluarga. Yang terakhir adalah gaya hidup yang buruk. Nah, bagaimana sih cara menjaga kesehatan mental? Pertama, curhat kepada orang yang dapat dipercaya dan membuat kita merasa nyaman dan didukung. Yang kedua, tetap aktif. Yang ketiga, terapkan pola hidup yang sehat. Yang keempat, hindari penggunaan alkohol, merokok, dan narkoba. Yang kelima, bersosialisasi dengan teman dan keluarga. Yang keenam, jangan sungkan untuk meminta bantuan seseorang. Yang ketujuh, selalu berpikir positif. Yang kedelapan, terima dan mensyukuri atas apa yang telah dimiliki. Yang terakhir adalah melakukan self-healing. Sekian dari kami, nantikan kami di liputan selanjutnya. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Sumpah, Kak, gimana perasaannya jadi orang ini bakal selanjutnya. Kami pamit. Kamu ngapain, Mesya? Ngapain kayak gini? Lu nangis dong. Saya cek ya Bu. Boleh dobrak aja, Bu. Gini Mbak Fatimah ya.